misalkan Yohanes, saya kurang tahu, mungkin kakak Mikana lebih tahu. Yohanes 5 ayat 30 ya. Di situ ada kata-katanya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bagaimana kakak Mikana mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sementara Dia sendiri berkata Dia yang mengutus aku, sedangkan Dia sendiri mengakui kalau Dia adalah utusan. Iya, makanya tadi saya sudah jelaskan kalau mau mengerti tentang ayat ini harus full bacanya Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Kekal. Hidup kekal artinya kita hidup abadi, bahagia di dalam kerajaan surga. Nah, makanya terus menyatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Karena apa? Tuhan Yesuslah yang memberikan hidup kekal. Maka Yesus menyatakan, kamu tidak mau datang kepadaku. Jadi supaya kita memiliki hidup kekal, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena untuk memiliki hidup kekal harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di Yudas 1 ayat 25, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa itu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Nah seperti itu saudariku. Makanya baca Alkitab itu harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena Kejadian sampai Wahyu, tokoh utama itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan garis benang merahnya adalah supaya kita mengenal siapa Tuhan Allah yang benar dan karyanya di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesuslah inti dari Alkitab ini dan apa perbuatannya di atas kayu salib, sehingga melalui Dia kita meroleh hidup yang kekal. Kejadian sampai Wahyu intinya itu Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan untuk memiliki hidup yang kekal kita harus datang kepadanya. Itu bukan kata saya, tapi kata Tuhan Yesus. Kamu mau memiliki hidup kekal, tapi kok kamu gak mau datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena apa? Dialah pemberi hidup kekal, keselamatan kekal. Gitu ya. Oke. Nah seperti itu kakak. Saya rasa udah cukup dulu ya. Satu lagi kak, boleh gak? Ya udahlah, satu lagi. Kalau kita bisa hidup kekal, kenapa sekarang orang yang mati tidak bisa dihidupkan lagi? Bukannya Isa masih hidup kak? Mohon maaf, Isa alaihissalam bukan Tuhan Yesus. Tapi Yesus adalah terus Isa itu siapa kak? Nggak tahu saya. Yang jelas Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu Tuhan Yesus Isa kan ada julukan alaihi salam, yang berarti utusan kan kak? Berarti Isa itu bukan Yesus bukan? Bukan, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, pemberi hidup kekal. Makanya supaya kita memiliki hidup kekal harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus para kenosis berfirman ya, Dia adalah Yahweh itu sendiri. Yesaya 44 ayat 6. Dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Tuhan Yesus menyatakan tidak ada Allah selain Dia. Oke, berarti Yesus itu adalah Allah dan Isa itu adalah utusan. Betul kan kak? Tolong jangan disamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah seperti apapun Nabi Isa alaihissalam di kitab saudara kita Muslim, terserah gitu. Itu iman mereka. Tapi jangan samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Hanya menanyakan aja, aku minta maaf ya kak, kalau sudah salah aku saling koreksi aja kak. Aku kan hanya menanyakan aja gitu kan. Iya. Kak baik. Iya makasih cantik. Makanya saya jelasin, kamu itu bertanya udah tepat orangnya, jangan bertanya kepada non Kristen. Iya. Nah seperti itulah penjelasannya ya kakak cantik, ayat yang kamu katakan itu. Ya. Oke kak. Oke, makasih Dian Permata yang cantik dan manis. God bless you. Dadah. Dadah. Setia-setialah. Haleluya. Loh mana tuh Bang Amin mau naikin? Kemana dia? Sekejap dulu nih.
Banyak kali soalnya. Nih 94 orang yang mau minta naik. Mana Bang Amin? Selamat malam saudara. Saudaraku yang baik hati, Nurlela, selamat malam. Shalom Mikana, TikTok, YouTube. Jangan buka kamera dulu ya, saya lagi nggak pakai baju, baru mandi. Cepatlah pakai baju Rambutnya masih basah. Ya, selamat malam saudaraku. Ini siapa namanya? Nurlela. Halo, sepertinya udah tidur ya. Udah tidur kayaknya ya, kita ganti. Soalnya udah lama dia nunggu dari tadi. Ya, selamat malam Teteh Rebecca. Malam yang cantik, Ibu. Dahsyat, semangat. Ya, bisa buka kamera? Jangan buka kamera ya, soalnya sudah gelap-gelap lampunya. Kita gelap-gelap di sini. Ya, Oh iya. Saya cuma mau menjawab saja yang tadi kan ada tanya, kenapa kalau ikut? Enggak, bentar Teteh Rebecca, kalau enggak ada yang mau ditanya, biar kita ganti dulu sama yang mau bertanya ya. Enggak, saya cuma mau bilang dong sebentar. Kekekalan bersama Yesus itu nanti, karena kalau orang yang sudah memilih Yesus itu kalau sudah betul-betul sungguh-sungguh dengan Yesus, mereka akan dipastikan masuk ke dalam surga. Akan kekekalan nanti setelah kematian. Di dalam dunia ini tidak ada kekekalan. Di dalam dunia ini adalah pencobaan dan ujian, dan disinilah kita jembatan untuk kita ke sana. Jadi kan tadi ada yang nanya kok Yesus begini, makanya saya mau nyampein itu aja. Tadi Roh Kudus bilang sama saya suruh cepat-cepat sampein, takutnya salah. Iya, makasih Teteh. Oke, nah. Iya, thank you. God bless you. Bang Amin. Ya halo. Open kamera. Iya ini lagi siapin. Selamat malam Asga. Ya, halo malam Kakak Mikana. Silakan saudaraku. Oke, saya mau bertanya. Sebelumnya maaf, terima kasih Kakak Mikana udah naikin. Tadi kan Kakak Mikana selalu membaca Alkitab dan menafsirkan dengan hasil logika Kakak Mikana ya. Itu bukan hasil logika saya, karena gini saudaraku, Alkitab tidak perlu ditafsir. Karena apa? Alkitab akan menjawab dirinya sendiri. Ya, oke. Saya di sini berbicara bukan sebagai orang yang Muslim. Sebenarnya saya orang Muslim, tapi anggap saja saya ini orang yang netral, oke? Saya mau nanya soal Yohanes. Saya kurang tahu, mungkin Kakak Mikana lebih tahu. Yohanes 5 ayat 30 ya. Di situ ada kata-katanya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bagaimana Kakak Mikana mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sementara Dia sendiri berkata Dia yang mengutus aku, sedangkan Dia sendiri mengakui kalau Dia adalah utusan. Iya, makanya tadi saya sudah jelaskan, kalau mau mengerti tentang ayat ini harus full bacanya, Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Ya. Biar kita tahu siapa Tuhan Yesus. Memang Dia ketika berinkarnasi atau berkenosis, datang dari surga ke dunia, itu namanya diutus, ya. Karena ketika Dia datang menjadi manusia, bukan berarti keilahian Tuhan Yesus kosong di surga. Jadi keilahian Tuhan Yesus yang ada di surga itu ketika Dia menjadi manusia, itu dipanggil Bapa sama Tuhan Yesus. Itu keilahiannya sendiri.
Oke, berarti dia Karena mengutus Tuhan Yesus diri dia datang sendiri. kan kita harus tahu tujuannya. Makanya kita harus tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Ya, karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan teladan bahwa kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus meninggalkan teladan bagi kita, mengikuti jejaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Iya. Karena Berarti- Allah itu Esa, Tuhan Yesus Kristus Allah yang Esa. Ya, dalam artian berarti dia mengutus diri dia sendiri. Betul sekali. Ya, oke. Di mana akal sehatnya ada kata-kata dia tadi bicaranya di kitab itu kata-katanya dia utusan apa tadi? Sorry, dia yang mengutus aku. Dia kan Allah itu sendiri. Ya, dia kan Allah itu sendiri datang berkenosis menjadi manusia. Nah, itu namanya dia mengutus dirinya sendiri. Kan dia Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Ya, Kakak Mikana percaya kalau Tuhan itu Maha Pencipta. Oh, percaya sekali lah Tuhan Yesus itu Maha Pencipta. Maha Pencipta, Maha Kuasa. Mm. Kenapa harus Tuhan itu yang turun sendiri? Kenapa dia nggak menciptakan makhluk yang bisa dia buat? Kan dia Maha Pencipta ya. Tidak ada. Tadi yang kan nggak saya bisa sudah dia jawab. buat. Karena tidak ada yang bisa menebus. Karena tidak ada yang bisa menebus kita yang mati ini dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi dia mau malaikat, mau nabi sebesar apapun, dia tidak bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Kan tidak ada yang setara dengan dia. Kenapa dia tidak menciptakan makhluk yang bisa untuk menebuskan dosa-dosa yang Kakak Mikana maksud itu? Izin Iya, karena, kalau dia menciptakan lagi. Oke, silakan Bang Amin. karena bukakan ayat 63 ayat 9. Bukan duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. Iya, Yesaya 63 ayat 9 ya. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman dahulu kala. Jadi Allah itu sendirilah yang datang menyelamatkan kita. Dia bukan seorang duta atau utusan, ya. Yesaya 63 ayat 19 ya. Bahwa di sini firman Tuhan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya, memang orang Israel itu, ya, Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Bapa mereka yang datang menebus dan menyelamatkan umat manusia. Kan tadi yang saya tanya kan, bagaimana mungkin Tuhan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia sendiri yang masa iya Tuhan yang ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau orang yang memahaminya benar, nggak mungkin dia menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Oke, tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan seperti ini, Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Berarti Yesus siapa? Kenapa dia bisa memberikan hidup kekal? Iya, jangan kemana-mana dulu. Karena ini masih berkaitan loh, masih di Yohanes 5 loh. Akal sehat dengan dalam kalimat ini. Enggak. Kalau ini masih di Yohanes 5. Nah, gini artinya gitu, ya. Karena Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, bukan berarti dia semena-mena walaupun dia Tuhan. Itulah kenapa dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia sedang datang menjadi manusia. Oh, berarti... Karena dia tidak bisa menyangkali firman atau mengubah-ubah firmannya. Makanya kamu baca dia selanjutnya, ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan hidup kekal? Cobalah saya tanya sama kamu. Kan yang memberikan hidup kekal itu hanya Allah itu sendiri. Iya, hidup kekal itu sendiri, itu Allah itu sendiri. Terus kenapa Tuhan menyatakan bahwa dia memberikan hidup kekal? Berarti dia siapa? Enggak, ini pertanyaannya kan enggak, jawab dulu. Enggak, kamu jujur aja. Kenapa Tuhan Yesus memberikan hidup kekal? Berarti dia siapa?
Saya tidak hafal atau tahu persis bagaimana isi dalam kitab-kitab Anda, tapi ada beberapa. Nah itulah saya bacakan nih, saya bacakan ayatnya. Tuhan memberikan hidup kekal ya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 ya. Kamu mau menyelidiki kitab suci, kamu sangka kamu memperoleh hidup kekal. Walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, tapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu. Ya. Kemudian Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Nah, di situ Tuhan Yesus memberi hidup kekal. Yohanes 17 ayat 2 sampai 3. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Jadi supaya kita memperoleh hidup kekal harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus siapa? Iya, gini loh. Iya. Saya percaya Allah. Saya percaya. Iya, berarti Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri kan? Orang-orang Islam juga mengimani Yesus itu, juga mengimani. Bukan, mengimani apa? Walaupun kita baca Alkitab Enggak, dulu Asga, jangan. Iya. Kamu udah melebar kemana-mana. Berarti Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan? Karena Dia memberikan hidup kekal. Iya, itu menurut logika kakak Mikana kan itu. Mengartikannya itu berdasarkan ayat itu Tuhan menyatakan aku memberikan hidup kekal. Itu bukan Ya, bukan kata saya loh. Berarti Tuhan Yesus siapa? Tunggu dulu Asga. Berarti Tuhan Yesus siapa? Dia mengatakan aku memberikan hidup kekal. Bagaimanapun di dalam Alkitab semuanya saya yakin Yesus itu adalah utusan Allah. Iya, ketika Tuhan Yesus menyatakan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Berarti Tuhan Yesus utusan Allah. Siapa pemberi hidup kekal? Allah. Terus Yesus siapa? Kenapa dia mengatakan dia memberikan hidup kekal kepada Yesus itu utusan Allah. Tadi kamu mengatakan Yesus pemberi hidup kekal itu Allah itu sendiri, betul? Mungkin Allah yang memberi mujizat kepada kepada Yesus. Di mana di situ dikatakan aku mendapatkan mujizat dari Bapa lalu sehingga aku memberikan hidup kekal. Tapi Tuhan menyatakan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka pasti tidak binasa. Dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku, ya. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Nah, berarti Yesus siapa? Oke, berarti dalam pengertian dalam hal itu kakak Mikana bilang Yesus itu adalah Allah cuman gara-gara hasil perkataan itu. Nah, tadi dari pengakuanmu yang memberikan hidup kekal kan Allah itu sendiri. Beberapa kata-katanya. Berarti bentar, yang memberikan hidup kekal itu Allah itu sendiri kan? Tadi kamu bilang iya. Nah, ketika Tuhan berfirman, Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, dan juga Yohanes 17 ayat 2 sampai 3, Tuhan Yesus memberikan hidup kekal. Berarti Yesus adalah? Bukan Tuhan Yesus, Yesus adalah utusan. Oke lah. Makasih saudaraku ya. Dulu. Saya rasa udah dulu. Karena abang masih menyangkal ya. Satu lagi. Oke. Enggak. Satu lagi, kakak. Saya rasa udah dulu ya karena Anda tidak jujur. Terima kasih, God bless you. Tapi tidak jujur. Tuh, di situ Tuhan Yesus betul-betul. Sorry saudaraku. Ya maaf. Berarti kan Anda mengatakan siapa pemberi hidup kekal? Ya Allah itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus berfirman ya, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, Yohanes 17 ayat 2 sampai 3. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal loh. Berarti siapa dia? Dia adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Kakak, aku mau nanya, aku lebih bagus pakai belangkon apa pakai topi ya, kakak? Sama-sama bagus. Makasih, kakak. Sama-sama. Kok Hendra langsung ketawa? Bukan ketawa, itu emotion love. Oh, iya. Ya, selamat malam Chainari. Hai Kak. Hai juga, silakan cantik. Ya, sebelumnya kami minta maaf dulu ya Kak. Mau tanya, kan kakak bilang tadi kalau kakak beribadah, kakak itu pakai kerudung. Iya.
Betul kakak. Loh, kok turun? Aku nggak turunin dia loh. Iya, kalau saya ibadah ya, saya pakai kerudung karena Tuhan Yesus memerintahkan di 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 13 melalui Rasul Paulus, dan itu ditulis pada abad pertama sekitar tahun 50 Masehi. Jadi saya hanya melakukan perintah Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Ya, selamat malam Lintana. Malam Kak. Silakan cantik, ada yang mau ditanya? Tadi aku mau nanya di awal banget, yang Bunda Maria itu punya ibu nggak sih atau punya bapak gitu? Iya, Bunda Maria itu dari suku Yehuda, di mana Bunda Maria ayahnya Eli dan ibunya Anna. Terus berarti ada dong, maksudnya yang menciptakan mereka itu siapa? Oke, saya baca firman Tuhan ya di Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Ya, jadi di sini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan penebus. Dialah yang membentuk semua manusia sejak dalam kandungan, dan juga seorang diri membentangkan langit dan yang menciptakan segala sesuatu. Makanya ada firman Tuhan ya, aku mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu. Jadi Tuhan Yesus mengenal kita sejak dalam kandungan, karena dia yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Oke. Terus aku mau nanya lagi, kan Tuhan Yesus kan dikatakan dia mengutus dirinya turun ya. Nah, itu karena apa sih? Karena dia mau menebus dosa-dosa umatnya ya? Bukan menebus dosa, cantik. Kalau dosa yang ditebus, dosanya diambil, kitanya tinggal di kerajaan maut. Jadi menebus manusia berdosa. Menebus manusia berdosa yang sudah mati dari kerajaan maut. Ya, di kerajaan maut dari hukumnya sendiri. Terus berarti kita ini istilah kata udah ditebus gitu maksudnya? Yang percaya kepadanya sudah ditebus. Kalau kamu nggak percaya, ya kamu nggak ikut ditebus. Oh gitu. Emang sebelumnya itu mereka gimana? Gak percaya gitu? Atau percaya? Jadi gini, darah Kristus berkuasa menebus manusia berdosa atau mengampuni manusia berdosa dari sejak zaman Adam sampai manusia zaman akhir yang percaya kepadanya. Nah, yang sebelum abad pertama atau sebelum Masehi, tahun sebelum Masehi, bagaimana cara mereka selamat? Mereka percaya kepada Mesias yang dijanjikan. Kenapa dia turunnya jauh banget dari masa kita ya? Kenapa dia nggak turunnya sekarang ini gitu? Biar kita bisa melihat gitu kan kenyataannya gitu loh. Iya, karena di Kejadian 2 ayat 17 ya, di situ Adam dan Hawa melanggar hukum ini, yaitu tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini adalah hukum Tuhan kekal abadi selama-lamanya. Adam dan Hawa melanggar ini. Ketika Adam dan Hawa melanggar ini, manusia mati secara roh dan secara badani. Secara roh kita terpisah dari Allah, secara badani manusia kembali menjadi debu tanah. Nah, di sini ada ya pohon. Makanya kenapa Tuhan datangnya di abad pertama? Karena ada hukum salib di abad pertama. Hukum salib. Jadi Mesias itu matinya harus tersalib di atas pohon, dari pohon gitu ya. Karena salib itu kan diambil dari pohon ya. Nah, di atas salib inilah Tuhan Yesus memulihkan ya, atau mengembalikan kita ke rancangan semula. Makanya tadi saya jelaskan tadi, ini kan ini vertikal ya, dari atas, dari bawah ke atas vertikal ya. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Makanya tadi di Matius 22 ayat 39. Ya, sebentar saya jelaskan dulu, cantik.
Ya, kenapa Tadi aku Tuhan udah Yesus lihat datangnya juga di abad penjelasannya. pertama? Karena di situ ada hukum salib. Ya, kalau di zaman ini ada hukum salib, pasti Tuhan Yesus datang pada abad ini atau pada sekarang ini. Tapi karena hukum salib itu adanya di abad pertama, dia datang di situ. Karena Mesias itu harus matinya tersalib ya. Hukum salib itu ada di zaman Pontius Pilatus ketika orang Roma menjajah Israel. Jadi di salib ini juga bukan sembarang simbol ya, karena salib ini Tuhan Yesus mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal, sehingga hubungan kita dengan Tuhan pulih secara roh dan badani ya, secara roh, badani dan jiwa gitu ya. Karena apa? Vertikal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, horizontal hubungan kita dengan sesama. Makanya hukum yang terutama di dalam Alkitab itu adalah di Matius 22 ya, ayat 39, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Vertikal. Yang kedua, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Horizontal. Iya, itu maksudnya. Jadi ketika itulah Tuhan Yesus datang di abad pertama, karena di abad pertama ada hukum salib. Oh, tadi aku nangkepnya jadi Tuhan Yesus itu turun untuk menebus karena kesalahan dari Adam yang memakan apa tadi? Iya, Kejadian 2 ayat 17 kan Adam di situ. Terus berarti kejadian itu sebelumnya sudah ada manusia dong? Iya, waktu Tuhan Yesus memberikan perintah ini kan dia sudah menciptakan Adam. Tuhan Yesus menciptakan Adam karena Tuhan Yesus menciptakan manusia, ya manusia pertama itu Adam dan Hawa, bukan untuk mati cantik, tapi untuk hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Dalam surga kali ya? Dalam kemuliaan Tuhan Yesus, dalam surga juga boleh. Tapi manusia, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Iya, kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di bumi? Karena Tuhan tahu manusia pasti jatuh dalam dosa. Jadi diciptakannya itu di bumi, sudah di bumi. Iya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu di bumi, bukan di surga. Itu menciptakan pertama kali atau sebelumnya sudah ada manusia? Pertama sekali kan Adam artinya manusia pertama. Nah terus kan tadi aku nanya ketika dia turun nih, si Yesusnya turun, itu katanya menebus apa tadilah menebus itu. Berarti kan sebelumnya sudah ada manusia dong? Tadi kan aku nanya Tuhan Yesus turun itu untuk menebus. Iya kan memang di abad pertama kan sudah banyak manusia. Nah katanya yang pertama Adam, kan katanya tadi turun itu ketika Adam melakukan kesalahan, bukan? Oke, jadi seperti ini. Gimana sih? Kok gimana sih? Kamu kayaknya yang bingung ya. Kan kamu tanya kenapa Yesus Kristus turunnya di abad pertama gitu loh. Kenapa nggak sekarang? Karena sekarang ini nggak ada hukum salib, Mbak. Karena si Adam melakukan kesalahan. Oke, gini. Ya, gini. Kejadian ini saya kasih tahu dulu ya. Pada mulanya Tuhan Yesus menciptakan manusia bukan untuk mati, tetapi diciptakan untuk hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Namun Tuhan juga mempunyai hukum atau ketetapan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17 ya. Tuhan Yesus Kristus memberikan hukum kepada manusia. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Nah, ini kan hukum, ketetapan, kekal abadi. Tuhan gak bisa menariknya kembali. Nah, Adam dan Hawa melanggar hukum itu di Kejadian 3 karena disesatkan oleh iblis. Karena iblis ini memang sejak semula ingin menginginkan kebinasaan kita. Makanya dia goda Hawa ya, supaya makan buah pohon pengetahuan itu dilanggar. Nah kan Adam dan Hawa melanggar ini. Nah sekalipun Adam mengatakan gini sama Tuhan, Tuhan ampunilah aku sudah makan buah pohon pengetahuan, sudah melanggar hukummu. Tidak bisa Tuhan mengatakan, oh ya sudahlah Adam dan Hawa, karena kamu sudah minta maaf, sudah minta ampun, kamu bebas dari hukuman Kejadian 2 ayat 17. Nggak bisa. Tuhan Yesus Tuhan yang setia kepada hukumnya. Sudah tadi simpel banget sih Kak, pertanyaannya bukan itu. Jadi bentar, biar kamu tahu kenapa Tuhan Yesus itu datang menjadi manusia. Tadi udah dijawab sama kakak. Iya bentar. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar ini, kan Tuhan Yesus maha adil.
Oleh karena dia maha adil, makanya hukum ini berlaku bagi Adam serta keturunannya. Itulah kenapa Adam dan keturunannya semua mengalami kematian. Karena dia sudah melanggar hukum. Karena biar Sebab adil upah gitu ya. dosa ialah maut. Ya. Jadi kan manusia sudah mati, Mbak. Nah, umur Adam aja 930 tahun, itu one second detik di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup kita yang sebentar tidak ada bandingannya dengan kekekalan. Makanya manusia itu semua manusia mati. Nah, tapi kan Tuhan Yesus juga Tuhan yang maha kasih. Karena kita sudah semua mati, dan bagaimana supaya manusia bangkit kembali, harus ada nyawa yang kudus menggantikan nyawa kita, Mbak. Ya, karena Tuhan tidak bisa menarik hukumnya. Tetapi tidak ada lagi manusia yang suci, Mbak. Semua sudah berdosa. Roma 3 ayat 23. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kasih, dia tidak menghendaki manusia mati kekal binasa dalam dosa-dosanya di kerajaan maut. Maka dia datang sendiri ya menjadi manusia untuk menyelamatkan anak-anaknya yang sudah mati. Karena dia tidak bisa menaruh hukumnya di Kejadian 2:17. Dalam keilahiannya dia tidak bisa secara langsung menghapus hukumnya, karena itu menyangkali firman-Nya. Karena Tuhan itu tetap setia kepada hukumnya. Nah, dia datang sendiri menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, memberikan darahnya sebagai ganti nyawa kita. Makanya hanya melalui darah Tuhan Yesuslah kita bisa bangkit kembali. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut, Mbak. Bang Amin nanti bacakan ayatnya di mana Tuhan Yesus melepaskan tawanan-tawanan. Ya, Tuhan Yesus melepaskan roh-roh yang terpenjara di kerajaan maut. Makanya dia bangkit kembali, kuburan-kuburan terbuka. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit pada yang ketiga, ada kuburan-kuburan terbuka, Mbak. Kenapa? Tuhan Yesus telah melepaskan mereka dari kerajaan maut, sehingga kuburan-kuburan terbuka, dan itulah kebangkitan yang pertama. Sekarang mereka ada di surga. Ya, silakan Bang Amin, ayatnya yang Tuhan Yesus melepaskan tawan-tawanan. Efesus 4 ayat 8-9. Saya baca. Oke, Efesus 4 ayat 8 dan 9. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Satu lagi ya tanggungnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya, jadi Tuhan Yesuslah yang membebaskan manusia yang mati ini dari kerajaan maut, sehingga kita ada kebangkitan. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Kenapa? Kalau kita mati ini, ya, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus, Mbak, bukan ke kerajaan maut lagi. Kenapa? Tuhan Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akhir. Aku telah mati, namun lihat aku hidup kembali kekal abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Makanya orang yang hidup di dalam Kristus, ya, yang percaya kepadanya menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita mati, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus, tubuh kita kembali menjadi debu tanah, menunggu nanti dibangkitkan di hari zaman untuk hidup yang kekal, yaitu dimasukkan ke Yerusalem yang baru, itu surga. Tetapi orang yang tidak percaya, apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar dia binasa. Makanya kalau dia mati, ya, dia tetap turun ke dalam kerajaan maut, ya. Roh dan jiwanya turun ke dalam kerajaan maut, tubuhnya kembali menjadi debu tanah, menunggu juga nanti dibangkitkan di hari zaman, tapi untuk dihukum. Ya, Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang penakut, orang-orang yang jahat, mereka dibangkitkan untuk dihukum, dicampakkan ke dalam lautan belerang, yaitu neraka. Itulah kematian yang kedua. Nah, itulah perbedaannya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang tidak percaya.
Oke. Gitu Cantik. Sebenarnya tadi nggak terlalu jauh banget sih. Kan itu kepercayaan dari kakak ya. Ya udah gitu. Aku juga nggak terlalu permasalahan. Cuman aku cuma menanyakan Tuhan Yesus turun itu katanya untuk menebus dosa-dosa gitu kan. Intinya gitulah. Nah, Tadi bukan menebus dosa Cantik, saya sudah berulang-ulang katakan Tuhan Yesus menebus manusia yang berdosa di kerajaan maut dari hukumnya sendiri. Nah, menebus Manusia berdosa itu kan di kerajaan maut yang dari pertama hukumnya adalah- sendiri. Ya, manusia pertama adalah Nabi Adam ya. Maksudnya Adam ya. Iya. Adam manusia pertama. Nah, terus tadi Adam tuh berasal dari jawabannya bahasa adalah- Ibrani artinya manusia pertama. Iya. Tadi tuh jawaban kakak itu bukan yang panjang lebar tadi, tapi adalah Nabi Yesus itu turun gara-gara Nabi Adam mau makan itu pohon apa? Pohon itu. Iya, karena kalau Adam taat dan setia, Mbak. Maksudnya gini loh. Maksudnya aku tuh bingung gitu. Katanya sebelum-sebelumnya ada manusia sebelum Adam. Nggak ada sih bilang sebelum nggak ada. Manusia pertama adalah Adam, terus Ya, Adam terus? melakukan kesalahan, terus makanya si Yesus teh turun gitu ke bumi. Jadi aku bingung gitu maksudnya gimana? Kan Adam beranak cucu, Mbak. Gimana? Kan punya keturunan, makanya manusia banyak. Nah, tapi kan manusia pertama Adam tuh, terus Iya. ya Adam melakukan kesalahan sehingga Nabi Yesus turun. Nabi Yesus. Tuhan Yesus bukan nabi. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Iya, si Tuhan Yesus turun kan. Nah, maksudnya kan manusianya baru satu dong, tapi dia sudah menebus gitu. Berarti dia sudah tahu Kan bahwa Tuhan Yesus datangnya di abad pertama, manusia kan udah banyak. manusia udah banyak. Tuhan Yesus datang menjadi manusia, inkarnasi atau berkenosis itu di abad pertama, Mbak. Berarti Mbak nggak ini ya. Maksudnya tadi jawaban pertama adalah dia turun gara-gara Nabi Adam yang udah memakan. Iya tadi makanya kakak Lintana, makanya kamu tanya tadi ya, kenapa Tuhan Yesus datangnya bukan sekarang? Ya istilahnya menebus manusia. Yang udah banyak gitu kan istilahnya. Kan makanya saya bilang dia datangnya di abad pertama, karena di abad pertama itu ada hukum salib. Nah di abad pertama, tahu nggak abad pertama Masehi? Itu kan sudah banyak manusia, Mbak. Dari mulai sejak Adam sampai ke abad pertama. Gitu. Iya. Iya. Dan mohon izin Sister Lintana, mohon maaf ya, Adam bukan makan pohon karena Adam nggak pernah makan pohon. Tadi bilangnya makan apa dong? Buah pohon. Tadi kamu bilang makan Buah pohon. Buah Iya. pohon itu buah pohon. Kamu tadi bilangnya ada buah makan gitu pohon, maksudnya. Adam nggak pernah makan pohon. Buah pohon apa sih? Oh ya, oke. Iya. Oke. Ya, Seperti udah sih, itu ya. Iya. Makasih cantik. God bless you. Ya. Oke. Tepuk tangan buat Lintana yang cantik dan manis. Terima kasih Muslim. Ya, selamat malam Hari. Selamat malam. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Iya Bang Hari, ada yang mau ditanya atau kita Suaranya ganti lagi, dulu? Bro. Handsetnya coba bro. Udah batuk Handsetnya duluan. perbaikin. Mohon maaf ya saudaraku, mohon maaf, kita ganti dulu ya, soalnya suaranya kecil sekali. Kayaknya handsetnya bermasalah itu. Ya, selamat malam Amira. Channel. Ya, aku mau tanya dong Kak, maaf ya sebelumnya. Ya, silakan. Pernah nggak sih Yesus itu bilang, akulah yang kata kakak itu kan, kakak bilang kan Yesus itu Allah ya. Pernah nggak Yesus itu bilang di dalam kitab Bible-nya itu, aku Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja gitu. Pernah nggak? Silakan Bang Amin. Oke. Dia ayatnya dicatat ya. Yohanes 20 ayat 28.
ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas berkata nih, "Ya Tuhanku dan Allahku" kepada Tuhan Yesus. Ya, apakah Tuhan Yesus berkata, "Thomas, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah"? Ayat 29-nya, perhatikan ayat 29-nya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi, Yesus Kristus tidak pernah menolak ketika Thomas memanggil Tuhan, bahkan Allah sekalipun. Gitu. Terus kalau hubungannya di kitab Matius 4:8-10 itu apa ya? Soalnya kan bunyinya nyala iblis. Terus baca deh di Matius 4:8-10. Matius 4 nggak ada. Matius 4 ayat 8 sampai 10 gitu maksudnya si Amira. Oke, apa yang mau ditanya di situ, cantik? Kan di situ juga ada bahwa Yesus itu berkata, katanya sembah apa sih, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Oke. Ya, betul. Ada dia yang menyebutkan bahwa Yesus itu ini adalah aku Allahmu, bukan kayak gitu, malah dia menyuruh menyembah Allah itu Tuhan kamu. Nggak ada Tuhan kami gitu, nggak ada. Ya, saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kata iblis kepada Tuhan Yesus, ya. Iblis menyuruh Tuhan Yesus menyembah kepada iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembah aku adalah sebagai. Sabar, Anda kan bertanya. Pertanyaannya saya sekarang gini, siapakah yang sanggup untuk berkata, "Enyahlah kau iblis"? Sebutkan satu nabi saja yang berani berkata iblis. Bentar dulu Bang Amin. Anda ini bertanya lo, sister. Iya, bentar. Anda di sini bertanya, kalau ada mau bentar dulu Bang Amin sama Amira. Bentar. Oke, makasih Bang Amin. Bentar. Amira, di sini kan Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus dicobai oleh iblis. Nah kan iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan apa kepada iblis? "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah kan yang dicobai Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sama seperti ini contoh analogi, kamu seorang guru, ya kan? Anak muridmu mencobai engkau, makanya kau katakan, "Jangan mencobai gurumu." Tapi di situ malah Yesus nyuruh. Tunggu sebentar, itu sabar. Kan di sini Tuhan Allahmu, bukan dia yang minta disembah. Ya bentar. Di situ kan tadi Tuhan Yesus menyatakan, "Ya jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu," karena iblis mencobai Tuhan Yesus. Kemudian iblis lagi mengatakan kepadanya, "Sujudlah engkau menyembah aku," kata iblis. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kok iblis yang nyuruh nyembahnya? Iya, iblis kan mencobai Tuhan Yesus. Kan di sini iblis mengatakan gini. Ya, dan iblis, dengar baik-baik ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah, iblis mengatakan, "Kau sujudlah samaku, akan kuberikan kerajaan dunia ini samamu kalau kau sujud menyembah aku," kata iblis. Lalu apa kata Tuhan Yesus? "Enyahlah iblis, kau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu." Bukan Tuhan Allahmu, bukan. Iya, berarti kan siapa yang di situ Tuhan dan Allah? Kan Yesus. Kan Tuhan menyatakan kau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Karena iblis Allah bukan Yesus. Kan gini, "Akulah Allah Tuhanmu." Dia nggak bilang kayak gitu Yesusnya. Enggak, tadi kan saya sudah kasih analogi Amira. Amira dengar, kan anak muridmu mencobai engkau. Kau bilang gini, anak muridmu bilang gini, ya. "Buatlah gini-gini," kau dicobai. Terus kau bilang, "Jangan kau mencobai gurumu." Kemudian anak muridmu lagi mengatakan, "Ya kamu itu harus taat sama aku." Terus kamu bilang, "Kamu harus taat sama gurumu." Nah seperti itu, paham nggak?
Jadi di sini ada perbedaan ya, perbedaan iblis dengan malaikat. Di sini ada dua, malaikat yang datang melayani Tuhan Yesus dan malaikat yang mencobai Tuhan Yesus. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh, ya. Jadi di sini kan malaikat yang jatuh yang disebut iblis, dia mencobai Tuhan Yesus. Karena malaikat yang jatuh ini, iblis ini memang kurang ajar, tidak tahu diri ya. Dia adalah anak yang durhaka kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Sampai dia congkak loh sama Tuhan Yesus. Dia katakan, ya kau harus sujud menyembah aku. Makanya Tuhan Yesus, kamu harus sujud kepadaku, bukan aku yang sujud kepadamu, karena akulah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu maksud Tuhan Yesus di situ. Makanya ya, ketika iblis dienyahkan sama Tuhan Yesus, di ayat 11-nya, bentar dulu sabar. Ya, ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, karena apa? Tuhan Yesus yang menciptakan malaikat. Malaikat itu datang melayani Tuhan Yesus. Tetapi kalau anak durhaka, dia akan memang congkak kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Sembahlah Tuhan Allahmu, bukan dia. Bolak-balik ya, Amira. Kan di situ yang disuruh sujud menyembahkan ya Tuhan Yesus kan. Iblis kan nyuruh dia untuk sujud menyembah dia. Makanya terus menyatakan, kau itu harus sujud sama Tuhan Allahmu. Kan Tuhan Yesus yang disuruh sujud. Terus, tapi kenapa malah Tuhan Yesus, kau harus sujud kepada Tuhan Allahmu? Maksudnya kepada dia, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kita harus taat sama dan menyembah Tuhan Yesus, bukan kita suruh Tuhan Yesus menyembah kita. Gitu maksudnya di situ. Ya. Nanya lagi nggak Kak? Satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Kan katanya Yesus itu mati ya. Apa sih menebus dosa? Bukan menebus dosa, menebus manusia berdosa. Manusia yang berdosa gitu kan. Terus dia matinya itu umur berapa tahun ya? Ketika dia datang menjadi manusia, ya, dia mati umur 33 tahun. Terus ya. Terus bangkit itu ketika umur 13 sama 29 tahun itu selama 17 tahun kemana ya? Kok di dalam Alkitabnya itu tidak tercatat? Silakan Bang Amin. Mbak Mikana aja yang jelasin. Gantian dulu cantik. Dari tadi aku udah jelasin kata. Gimana? Iya, oke, begini ya. Lama sekali Bang Amin. Mbak Mikana aja. Oke, ya jadi gini cantik. Ketika Tuhan Yesus ya berinkarnasi atau berkenosis, saya katakan berkenosis saja, nanti dipahami orang reinkarnasi pula, kan berbeda itu ya, reinkarnasi dan inkarnasi berbeda ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri berkenosis. Berkenosis artinya mengosongkan dirinya sendiri dan datang menjadi manusia ya. Nah, ketika di dalam kemanusiaannya umur 1 sampai 12 ya, memang ada tercatat lah. Karena apa? Karena dinubuatkan tentang kelahiran Mesias itu di Perjanjian Lama, yang dicatat itu tentang kedatangannya, kelahirannya, pengajarannya, dan ya kematian serta kebangkitannya. Ya, itu yang dinubuatkan dan itu semua digenapi, sehingga yang ditulis di Matius sampai Yohanes itu yang dinubuatkan. Ya, hal-hal yang penting. Sebab ya di umurnya 13 sampai 29 dia ada di Israel, kemanusiaannya ya, kemanusiaan Yesus ketika datang menjadi manusia, dia ada di Israel selama 13 sampai 29. Tetapi tunggu dulu, jangan dipotong. Tetapi keilahian Tuhan Yesus ada di mana-mana, ada di surga, ada di segala tempat, karena keilahian Tuhan Yesus Allah yang maha hadir. Namun kemanusiaannya ada di Israel bersama dengan Bunda Maria. Nah, kenapa di umur 30 baru dia muncul atau mempunyai murid? Karena Tuhan itu sendiri sudah memberikan hukum atau ketetapan di dalam Yahudi ya, bahwa umur 30 baru boleh mempunyai murid dan boleh mengajar. Nah, walaupun Yesus itu sumber segala hikmat, sumber segala kecerdasan, karena terbukti di umur dia 12 dalam kemanusiaannya, sampai imam-imam kepala saja terheran-heran akan kecerdasannya. Karena apa? Dia adalah sumber segala hikmat dan kecerdasan. Tetapi dia rendah hati, tidak memamerkan kemahakuasaannya, sehingga dia mengikuti hukum Taurat atau tradisi Yahudi dengan sempurna.
Jadi di umur 30 dia baru mengajar dan mempunyai murid. Tetapi apa yang ditulis di dalam Alkitab ini sudah lengkap dan sempurna. Karena Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Jadi sudah lengkap ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menuliskan tentang kedatangan Yesus ya, mulai dari dia bayi sampai dia mati dan bangkit pada yang ketiga sudah lengkap cantik, supaya oleh namanya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu yang penting. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia ku berikan ya kehidupan yang kekal. Dan barang siapa yang taat kepadanya, dia mendapatkan mahkota kehidupan. Amira, di Indonesia ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Buddha. Pertanyaan saya, bawakan satu kitab suci saja yang menuliskan secara lengkap dari lahir sampai ketika menjadi seorang nabi atau menjadi utusan. Dan khususnya kamu, apakah ada di dalam ayat Al-Qur'anmu dibahas secara lengkap dari kelahiran nabimu sampai kepada bahas agama dari lahir menjadi nabi? Sekarang malah nantang kayak gini, kan kata Mbak Mikana sendiri nggak boleh ngebahas agama lain. Sudah dijelas. Iya, bentar gini saja. Oke, Bang Amin. Ya, oke, Amira, itu jawabannya sudah cukup dulu ya. Terima kasih Mbak Amira, God bless you, cantik. Mbak Mikana, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, Bang Amin dijawab aja. Kalau dijawab, kalau didengar ya syukur, nggak dengar juga apa-apa. Yang penting mereka bertanya kita jawab. Nah kan kita nggak harus mengikuti semua kemauannya. Kita sudah jawab sudah. Tuh, Amin tidur aja, orang saya baru bangun. Makasih kok. Saya baru bangun, suruh tidur. Terima kasih semuanya yang sudah tetap layar. Tuhan Yesus memberkati. Udah 1:30. Oh my God. Iya. Tadi jam 12 lewat. Iya, selamat malam saudaraku Enda. Selamat malam. Ya, silakan saudara, ada yang mau ditanya? Saya cuma mau tanya satu. Kenapa ya, silakan. Kalian itu berbeda-beda isinya? Kitab kami berbeda-beda. Iya. Yang dimana berbeda saudaraku? Iya kan, ada versinya sendiri. Itu kan versi terjemahan. Enggak, tapi inti dan maknanya tetap sama saja saudaraku. Enggak, beda isinya juga beda itu isinya. Yang dimana contohnya? Kalau berbeda isinya, kita merujuk ke bahasa asli lagi saudara. Ya, kita harus kembali ke bahasa aslinya. Makanya saya itu download bahasa aslinya, nanti silakan download di Bible Hub ya. Nah, memang contohnya gini ya. Di TBLAI terjemahan Efesus 3 ayat 14 ya. Efesus 3 ayat 14 gini. Efesus 3 ayat 14. Di terjemahan LAI TB ya, di sini tertulis seperti ini. Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya, dia sampai Bapa saja. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, bagaimana dengan versi ILT 3? Versi ILT 3 ya. Berkenaan dengan itu aku menekuk lututku kepada Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Nah, di sini memang berbeda, betul saudaraku. Tapi itulah kita harus kembali ke bahasa asli. Di bahasa aslinya apa tertulis di situ? Oke, langsung kita baca ya. Makanya ya, kita selalu kembali ke bahasa asli lagi ya. Di Efesus 3 ayat 14. Ya, Efesus 3 ayat 14
Langsung saya baca saudaraku, Efesus 3 ayat 14 di bahasa aslinya ya. Itu bahasa Yunani ya. Karena bahasa aslinya dari Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Efesus 3 ayat 14. Tou karin kam tagona tamou proston patera tou kurio hemon Yesus Kristus. Nah, di bahasa aslinya ternyata yang tepat adalah ILT 3, yaitu itulah aku sebabnya aku sujud kepada Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Jadi Tuhan kita itu Yeshua HaMashiach, dia adalah Bapa kita. Nah gitu maksudnya. Oke, udah paham saudara? Kalau itu saya masih kurang sepaham ya. Nah, maksudnya nggak sepaham gimana? Kan saya langsung tunjukkan loh. Jadi satu lagi pertanyaan saya. Carilah di kitab kalian yang Yesus berkata, akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Gini, Tuhan yang asli tidak pernah minta disembah. Tetapi ketika Tuhan Yesus ketika banyak yang menyembah Tuhan Yesus tidak menolak. Dia menerima penyembahan. Namun Tuhan Yesus berfirman ya, dia adalah Tuhan Allah satu-satunya, tidak ada Allah selain dia. Yesaya 44 ayat 6. Karena hanya iblis yang minta disembah, karena dia memang ingin menyembah yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan Yesus berfirman, jangan ada padamu Allah-Allah lain, jangan menyembah Allah-Allah lain. Kamu harus taat dan setia kepada aku. Itu firman Tuhan Yesus. Gitu saudaraku. Katanya kan, kata Mbak tadi kan Yesus tidak perlu disembah. Bukan, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan ya, karena Tuhan yang asli tidak gila penyembahan gitu loh. Nggak perlu dinyembah. Sekarang gini, Mbak ada masalah misalnya, sama siapa permasalahan itu? Apakah sama orang, apakah sama Yesus? Nah artinya kan itu kan berdoa, beribadah. Maksudnya kan kamu tadi bilang di mana Tuhan Yesus menyatakan dia ada, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Karena gini, di dalam iman Kristen, Tuhan yang asli tidak akan pernah minta disembah. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, karena yang mengatakan sembahlah aku itu iblis. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan ya, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tuhan Yesus juga menyatakan, Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat menyayangi umatnya, sehingga dia mengatakan, Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya. Jadi Tuhan Yesus itu nggak ada kata-kata gereja ya di kitab itu ya, nggak ada ya. Karena gini, di bahasa aslinya itu ya eklesia. Eklesia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya gereja atau jemaat atau umat. Nggak ada bahasa gereja, nggak ada Mbak. Jangan. Eklesia itu gereja. Loh. Nggak ada. Walaupun bahasanya beda juga nggak ada gereja. Eklesia itu kamu tahu nggak arti eklesia? Eklesia itu gereja. Di mana kita adalah gerejanya Tuhan Yesus. Artinya kita telah dipanggil dari gelap kepada terang. Jadi kita itu ada di dalam terangnya Tuhan Yesus. Ini saya baca ya Matius. Itu kan bahasanya kan memang gereja, tapi kan di kitabnya nggak ada kata-kata gereja tuh. Ya bisa gereja, bisa umat. Karena apa? Kita memang gerejanya Tuhan Yesus. Kita adalah umatnya. Nggak bisa. Gereja sama umat beda. Gereja itu tempat, sedangkan umat itu makhluk. Jadi harus beda. Tempat dan makhluk itu beda. Iya. Jadi selama ini orang berpikiran kan gereja itu gedung. Itu hanya gedung, saudaraku. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri. Itu umatnya Tuhan Yesus ya. Nah, di dalam bahasa aslinya di situ kan, kagode soilego hoti si Petros kai epitau tete Petra oikodemoso oikodomeso mouten eklesian.
ya. Ecclesian itu dalam bahasa Inggrisnya church, gereja, gitu loh. Kai pilai hadowau, katis di sosin autos. Jadi di sini ecclesia itu gereja, church, gitu saudaraku ya. Nah, church itu adalah church, bahasa Inggris. Ecclesia, gereja, jemaat. Jadi Tuhan Yesuslah yang mendirikan gerejanya, yaitu kita yang percaya kepadanya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasai kita, gitu saudaraku. Saya benar ya, bukan gereja tetapi iman. Kalau iman itu saya percaya, itu artinya dia beriman. Tapi kalau gereja itu tempat, nama tempat. Satu lagi pertanyaannya. Gini, bentar dulu saudaraku. Nah, eklesia artinya adalah gereja, ya, yang dimana eklesia itu dipanggil dari gelap kepada terang. Kepada terangnya siapa? Terangnya Tuhan Yesus. Nah, makanya kita sekarang ini adalah anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Yesus. Itulah gereja saudaraku. Seperti itu ya. Itu lagi Mbak. Iya, karena gereja itu bukan merujuk kepada gedung, tetapi diri kita sendiri, yaitu umat Tuhan Yesus, gitu saudara. Pertanyaannya, adakah umat dari kalian yang hafal kitabnya dari awal sampai akhir di luar kepala tanpa membaca? Oke, gini, Alkitab itu disuruh tulis ya sama Tuhan Yesus gini ya. Saya menanya gini, ada nggak umat yang hafal ayat kitab kalian itu dari awal sampai akhir tanpa membaca tapi di luar kepala? Itu aja, ada nggak? Saya tanya itu aja, ada atau tidak? Nggak ada. Brother, apakah kamu juga hafal ayat-ayat Al-Qur'anmu, brother? Oke, bentar. Tanya ya, jadi jangan balik tanya ya, saya bertanya. Iya, bentar sini, saudaraku. Makanya saya jelaskan, bentar dulu. Jadi Kejadian sampai Wahyu itu adalah Alkitab yang sangat sempurna, detail, dan sangat terpercaya ya. Itu tebal ya, isinya itu banyak. Dan memang manusia tidak ada yang bisa menghafalnya, Kejadian sampai Wahyu, kecuali ya diberikan, dia dipenuhi Roh Kudus ya. Namun gini, supaya kamu tahu latar belakang penulisan Alkitab, karena Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada para nabi dan rasulnya seperti ini ya. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Ya. Kemudian Wahyu 21 ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya atau nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk menuliskan ya segala firman yang mereka dengar dari Tuhan Yesus dibuat dalam satu kitab, supaya semua manusia di dunia ini mengenal Tuhan Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat membaca ya. Jadi tujuannya ditulis itu kita membaca firman Tuhan ya. Setelah membaca, merenungi, dan menjadi pelaku firman. Nah, itu yang penting. Makanya Alkitab itu diterjemahkan kepada semua bangsa ya, semua bahasa di dunia ini, supaya semua orang tahu apa isi firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Lalu kita baca, kita renungi, dan menjadi pelaku firman. Kamu tahu artinya pelaku firman? Kan Tuhan Yesus mengajarkan ya, seperti mohon maaf ya, di Matius 5 ya. Di Matius 5 ini sangat banyak ajaran Tuhan Yesus yang mulia dan agung ya, bahwa kita harus murah hati. Kita harus memiliki hati yang suci. Kita harus membawa damai. Kemudian kita harus menjadi terang. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan perintahnya, seperti jangan mengkafirkan, jangan membidatkan orang lain, jangan menyesatkan orang lain, jangan berkata kotor ya, Matius 5 ya. Terus kemudian kita harus mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Nah, kita itu harus lakukan itu, apa perintahnya, itulah menjadi pelaku firman. Karena percuma kita ya membaca Alkitab, bahkan hafal seluruh isi kitab, kalau kita enggak menjadi pelaku firman, itu tong kosong, nyaring bunyinya. Sekalipun kita bisa menghafal ya, Mazmur 103, pujilah Tuhan hai segala
Pujilah Tuhan hai jiwaku, atau Matius 5 ya. Dia dengan hafal ini satu pasal ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dia hafal semua. Tapi kalau dia nggak lakukan, itu bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Artinya bagaikan gong yang berkumandang, yang nggak ada artinya gitu loh. Jadi kita harus menjadi pelaku firman, saudaraku. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kita lakukan supaya kita menyenangkan hatinya, supaya kita disebut anak-anak Allah. Itu yang penting, ya, bukan sekedar hafal. Gini, gitu saudaraku. Kan saya tadi kan pertanyaan saya kan ada atau tidak gitu. Tinggal jawab aja, ada gitu nah. Iya, jadi seperti itu ya. Mohon maaf, kita sudah jawab. Tunggu dulu. Ada lagi satu pertanyaan. Itu kan belum dijawab. Nah, terus satu lagi. Sudah saya jawab. Yang kata apa jawabannya? Nggak ada Mbak jawab tadi. Udah panjang lebar gitu pun masih dibilang belum jawab. Saya kira nanti tunggu. Ya. Satu lagi. Yang uji Mbak tadi kan kitabnya harus dibaca. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa membaca alias orang gila? Bagaimana itu hukumnya? Orang gila ya kita doakanlah supaya sembuh. Nah, baru dia kemudian bisa membaca. Kalau dia nggak bisa membaca karena ada Alkitab audio. Nanti dulu. Ada Alkitab audio, saudaraku. Kalau dia nggak bisa membaca, kan bisa mendengar. Ada Alkitab audio. Nih bro, kalau orang gila, kalau orang gila kita suruh baca kitab, kitanya yang gila bro. Udah tahu dia orang gila, kita doakan, kita obatin dia, bukan suruh baca kitab, kitanya yang gila bro. Gimana sih kamu? Nah gini, jadi saya tanya gimana letak keadilan Tuhan Yesus gitu kan, kalau gitu kan? Nah, kamu ada aja bro, ini karena ketawa bro. Orang gila disuruh baca kitab, dikasih makan, dikasih baju, ini aja. Anggap didoain. Anggap saja orang bodoh lah, pasti orang gila, orang bodoh. Dasar lu gila, gue disuruh baca kitab, pasti orang gila begitu. Ini aja. Iya, gimana saudaraku? Anggap aja orang itu pertama dia tidak bisa membaca, kedua dia tuli, ketiga dia buta. Bagaimana keadilan Tuhan Yesus? Iya, kalau dia tuli kan ada tuli ya? Kalau tuli kan bisa membaca. Nanti dulu. Terus kalau satu orang misalnya. Kalau dia tidak bisa membaca kan ada Alkitab audio. Bentar dulu. Dia cacat mata, dia cacat telinga, pendengaran. Itu gimana itu keadilan Tuhan Yesus ya dengan orang yang seperti itu? Karena saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Loh. Kan ada Alkitab yang bisa ini kan Alkitab untuk orang cacat itu ya. Ada kan Bang Amin? Ya kan dia kan nggak bisa dengar Mbak, nggak bisa dengar, nggak bisa baca. Nah jadi gimana keadilannya kita? Ya sekarang gini aja bro, sekalian dia nggak bisa baca, dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa berjalan, sama dia nggak hidup, gitu aja sekalian semuanya pakai andai. Dan dia nggak ada. Oke ya, gitu dulu saudaraku ya. Iya. Terima kasih saudaraku yang baik hati. Terima kasih sudah bertanya ya. God bless you. Terakhir dia nggak bisa bernapas. Dan sekali lagi nggak bisa bernapas ya udah nggak ada lagi. Aduh, thank you. Ya, selamat malam Fitri. Malam. Iya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Enggak, apa aja ikut apanya ajanya aku. Oh gitu. Orang-orang bertanya seperti itunya. Oh, enggak ada yang mau ditanya ya? Enggak ada Kak. Oke, makasih kalau begitu ya saudaraku. God bless you. Ya, selamat malam Ajeng. Selamat malam. Iya, silakan saudaraku, ada yang saudariku ada yang mau ditanya?
Kalau boleh tahu bentuk Tuhan Yesus itu bagaimana? Ya ketika dia datang menjadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia yang bisa dilihat. Karena keilahian Tuhan Yesus tidak pernah bisa kita lihat. Dia adalah cahaya yang terang yang tak terhampiri. Jadi supaya kita bisa melihat dia datang menjadi manusia. Bahkan nanti pun di hari zaman, ketika dia datang ya untuk mengadili semua bangsa, dia akan datang seperti ketika rasul-rasul melihat dia naik ke surga. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Makasih. God bless you. Iya, karena keilahian Tuhan Yesus adalah terang yang tak terhampir ya saudaraku ya. Jadi supaya Allah itu bisa kita lihat, bisa kita bersama-sama dengan dia datang dalam rupa manusia saudaraku. Karena kalau kita yang menjangkau Allah gak akan bisa. Dia sendirilah yang datang untuk menjemput kita ya. Haleluya. Ada amin saudaraku? Oke, saudaraku yang baik hati, mohon maaf yang udah antri ya. Malam ini kita sampai di sini dulu. Besok lagi kita lanjutkan karena kita mau istirahat dulu ya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan bertanya. Tapi sebelum kita menutup live ini, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, tadi 2 jam yang lalu kami sudah live memberitakan Injil dan juga banyak yang bertanya Tuhan di room ini. Siapapun mereka Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka, berkati mereka ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati masa depan mereka. Begitu pula Tuhan, saudara-saudara kami yang menonton di TikTok ini dan di YouTube, mulai dari awal sampai akhir, atau dari pertengahan atau yang baru masuk, Engkau mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Buat teman-teman yang sudah menonton di room ini, buat jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu di room ini ya Tuhan, berkati mereka satu persatu ya Bapa. Engkau mengenal mereka Tuhan. Kalau mereka ada dalam pergumulan yang berat, Engkaulah yang menolong mereka. Engkaulah yang menopang mereka ya Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi mereka. Karena hanya Engkaulah yang bisa memberikan mujizat dalam hidup mereka Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Karena Engkaulah Yehova Rafa, Maha Penyembuh. Sebab Engkau sangat mengasihi mereka ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sudah tetap layar, yang sudah share juga bahkan memberikan berkat-Nya di room ini Tuhan, berkati mereka Tuhan berlipat kali ganda. Buat semua moderator juga yang di YouTube dan di TikTok, berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kiranya tambahkan semangat kepada mereka agar semakin setia lagi melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara kami juga Tuhan yang memberitakan Injil atau berapologet, tambahkan hikmat kepada mereka ya Tuhan, supaya semakin luar biasa lagi melayani Engkau. Berkati juga Bang Amin, berkati semua teman-teman kami yang sepelayanan dengan kami ya Tuhan. Karena kami tidak bisa melakukan ini tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kiranya Engkau memberikan kami kecerdasan dan kepintaran yang berasal daripada-Mu, supaya kami memberitakan Injil sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa, supaya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati semua media sosial ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati siapapun yang memakai media sosial ya Tuhan, supaya media sosial digunakan untuk hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk digunakan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus berkati semua saudara-saudara kami yang seiman dengan kami Tuhan.
Engkau yang menyatukan hati kami supaya kami semakin bersatu untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami yang tidak seiman dengan kami, karena kami hidup di negara Indonesia ini yang beragam agama, suku, dan kami adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu berkati juga mereka Tuhan, karena mereka adalah saudara-saudara kami juga, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi mereka. Oleh karena itu kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia kami ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga menjadi anak bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Oleh karena itu berkati bangsa Indonesia kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi bangsa Indonesia kami. Berkati juga para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo beserta dengan keluarga. Berkati mereka Bapa, berikan kesehatan dan panjang umur. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kiranya Engkau juga memberkati Wakil Presiden beserta dengan keluarga. Jauhkan dari segala mara bahaya Bapa. Berikan mereka hikmat yang daripadamu, roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, supaya lebih berhikmat lagi memimpin bangsa Indonesia kami ini, dan semakin maju lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para menteri, buat MPR, DPR, buat gubernur, buat camat, wali kota, RT, RW, dan semua Tuhan, aparat, yaitu TNI dan Polri. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, satu persatu. Tambah-tambahkan hikmat dan juga kebijaksanaan dan juga roh yang takut akan Tuhan, supaya ketika mereka melakukan tugasnya Tuhan dengan takut akan Engkau ya Tuhan, supaya semakin maju lagi bangsa Indonesia kami ini. Berkati kami satu persatu ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang membimbing kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami melakukan sesuai dengan perintah-Mu dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, karena Engkaulah yang berkuasa penuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Thank you Mikana, TikTok, YouTube, thank you Pak Henry dan semuanya. Terima kasih Bang Amin juga sudah naik ke sini ya. Makasih Bang Henry, thank you, God bless you. Ya buat teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah tetap layar, yang sudah share juga, yang sudah nonton di room saya. Buat moderator juga terima kasih. Kalau ada kata dan salah mohon dimaafkan ya, karena kita berdoa setiap hari supaya semakin berhikmat lagi di dalam menjawab pertanyaan. Oke saudaraku, terima kasih. Ikin, makasih si Andi ya. Kita beristirahat dulu. Besok lagi kita lanjut ya. Besok saya pakai belangkon atau pakai topi kakak? Terserah, mau pakai topi, pakai belangkon sesuai dengan kenyamanan Anda. Iya. Oke.